Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu pemanasan global. Jadi pada dasarnya pemanasan global adalah perubahan iklim yang mengacu pada perubahan suhu dan pola cuaca dalam jangka yang panjang. Mungkin pergeseran ini tuh bersifat alami, tetapi semenjak periode 1800-an, aktivitas manusia itu menjadi pendorong utama perubahan iklim, terutama dengan pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara, gas, minyak, yang dimana bahan bakar fosil ini nantinya itu menghasilkan gas yang memerangkap panas. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyebab terjadinya pemanasan global. Penyebab yang pertama adalah meningkatnya gas rumah kaca. Meningkatnya gas rumah kaca ini terjadi akibat pembakaran minyak bumi seperti bahan bakar batu bara serta pembakaran gas alam yang kemudian meningkatkan suhu dari 1 sampai 5 derajat Celcius. Selanjutnya ada penyebab yang kedua, yaitu efek rumah kaca. Efek rumah kaca ini menjadikan panas yang berada di bumi itu tidak dapat dipantulkan keluar angkasa, namun malah terperangkap di atmosfer. Sebenarnya efek rumah kaca ini tuh bermanfaat bagi manusia, namun jika berlebihan itu akan berdampak buruk bagi perubahan iklim dan cuaca yang berada di bumi. Yang ketiga adalah polusi sampah plastik yang tidak dapat diurai. Sampah plastik mengandung CH4 ataupun metana, di mana metana adalah zat yang jika terkena sinar matahari akan mengakibatkan perubahan iklim. Perubahan iklim ini dapat menyebabkan global warming atau pemanasan global, sehingga suhu di permukaan bumi akan terasa panas. Yang keempat adalah polusi udara karena adanya asap dari pabrik. Pabrik melakukan pengoperasian mesin dan menghasilkan asap. Asap tersebut dapat mencemarkan lingkungan, di mana makhluk di bumi akan sulit untuk bernafas karena kurangnya oksigen. Oksigen di bumi tercemar oleh asap-asap pabrik. Penyebab yang kelima adalah penebangan pohon, kerusakan, dan pembakaran hutan. Kenapa bisa menyebabkan pemanasan global? Karena dari hutannya tersendiri memiliki fungsi sebagai penyerap gas karbon dioksida. Hutan juga menjadi penghasil oksigen yang berasal dari tanaman atau tumbuhan yang ada di hutan. Maka dari itu, jika hutan mengalami pembakaran, akan meningkatkan suhu yang ada di sana yang mengakibatkan pemanasan global. Jadi, aku bakal jelasin penyebab pemanasan global yang keenam, yaitu ada CFC, yang penggunaan CFC yang secara berlebihan. Nah, jadi contohnya itu kayak yang dipakai untuk kebutuhan rumah tangga, kayak pendingin ruangan atau AC. Terus kulkas itu juga bisa menyebabkan pemanasan global kalau dipakainya secara berlebihan. Dampak pemanasan global. Yang pertama adalah meningkatnya temperatur bumi. Meningkatnya temperatur bumi akan menyebabkan perubahan iklim pada bumi. Yang kedua adalah mencairnya glasier pada kutub utara dan kutub selatan yang mengakibatkan naiknya air ke permukaan bumi. Air laut akan mencair dan meningkat sehingga akan menyebabkan air naik ke permukaan bumi. Yang ketiga adalah meningkatnya suhu pada permukaan bumi. Meningkatnya suhu pada permukaan bumi ini akan mengakibatkan bumi terasa panas karena adanya peningkatan suhu. Di sini ada dampak pemanasan global. Yang keempat itu ada hilangnya terumbu karang karena meningkatnya suhu dan pemasaman air laut. Padahal banyak spesies lain yang hidup bergantungan pada terumbu karang. Tuh. Terus yang kelima ada curah hujan dan cuaca tidak menentu. Sehingga si curah hujan dan cuaca tidak menentu ini tuh mengganggu hasil panen gitu. Jadi menyebabkan terganggunya hasil panen. Yang keenam atau yang terakhir itu ada lapisan ozon atau atom oksigen pada atmosfer itu menipis. Jadi sebenarnya lapisan ozon itu memiliki fungsi, yaitu mengatur dan menyerap sinar ultraviolet yang masuk ke permukaan bumi. Jadi kalau misalnya lapisan ozon itu semakin menipis, maka semakin banyak juga sinar ultraviolet yang masuk ke dalam permukaan bumi. Sekarang itu ke bagian cara menyikapi dan cara menanggulanginya.
Yang pertama itu ada konservasi lingkungan. Jadi konservasi lingkungan itu adalah kayak menanam pohon-pohon atau melakukan reboisasi. Jadi tumbuhan itu semakin banyaknya oksigen yang dihasilkan oleh tumbuhan, gas-gas karbon juga akan semakin berkurang gitu. Jadi gas karbon yang ada di atmosfer akan berkurang karena adanya reboisasi atau kayak jadi baik oksigennya gitu. Daur ulang dan efisiensi energi. Kita sebagai makhluk bumi dapat mendaur ulang sampah yang tidak dapat diurai. Contohnya adalah sampah plastik. Sampah plastik dapat dimanfaatkan sebagai barang-barang yang berguna bagi masa depan dan juga dapat dimanfaatkan bagi kehidupan sehari-hari. Selain itu, kita sebagai masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia, sering menggunakan kompor minyak. Kompor minyak ini dapat menyebabkan atau menghasilkan karbon, di mana karbon akan terurai dan menyatu dengan oksigen di lingkungan, sehingga mencemari lingkungan. Oleh karena itu, kita dapat mengganti kompor minyak dengan biogas. Biogas adalah alternatif untuk energi yang dapat diperbarukan. Biogas terbuat dari kotoran sapi, di mana kotoran sapi itu adalah mengandung CH4 ataupun metana. Metana dapat menghasilkan gas yang dapat digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah pengganti gas LPG. Selanjutnya adalah penggunaan energi alternatif. Energi alternatif adalah energi yang dapat diperbaharui. Energi yang dapat diperbaharui dapat menggantikan energi yang tidak dapat diperbaharui. Contohnya adalah batu bara dan bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil dan batu bara ini lama-kelamaan akan punah, bahkan hilang. Oleh karena itu, energi tersebut dapat digantikan dengan energi yang dapat diperbaharui. Contohnya adalah air, angin, panas bumi, dan sinar matahari. Contoh produknya adalah mobil listrik. Mobil listrik terbuat atau menggunakan bahan bakar dari listrik. Listrik dapat dihasilkan dari air, angin, ataupun dari sinar matahari, yaitu panel surya. Nah, ini adalah saatnya edukasi untuk masyarakat sekitar kita untuk menjaga lingkungan sekitar yang ada di lingkungan kita. Kita harus mengedukasi dan memberitahu kepada masyarakat semua agar kita bisa berusaha bersama-sama menjaga lingkungan kita agar tetap asri, tetap terawat, tetap terjaga, dan tidak terjadi pemanasan global. Kita juga sebagai masyarakat harus menghindari penyebab-penyebab yang terjadinya pada pemanasan global seperti yang udah tadi disebutkan, dibacakan, dan dijelaskan kepada kalian. Kita sebagai masyarakat harus bisa menjaga lingkungan sekitar kita dengan merawat, tetap melindungi, tidak boleh sembarangan, seperti kayak pembakaran sampah itu nggak boleh, karena bisa meningkatkan pemanasan global yang bisa nanti berdampak tidak baik untuk kedepannya. Maka dari itu, mari mulai sekarang kita menjaga lingkungan sekitar kita agar lingkungan kita tetap bersih, nyaman, terawat, dan baik untuk kedepannya. Terima kasih.